Halo, selamat sore. Saya mau ketik dulu ya. Apa kabar teman-teman? Hai Mbak Wita, halo. Aku lagi siapin dulu. Hai, hai Pak Wesley. Ntar ya, aku sambil ketik nih. Hai, Bu Angel. Apa kabar teman-teman? Senang banget nih bisa ketemu. Ntar ya. Ntar dulu nyoh, Onti lagi kerja. Ini anjingku nih. Anjingku nih. Oh my god, nih gimana nih? Hai hai. Sehat ya semuanya. Luar biasa, udah lama nih kita nggak ketemu ya. 2 bulan, berapa bulan ya kita ya nggak ketemu offline-nya. Oh my god, nggak bisa. Hai Pak Wesley, how are you? Mbak Ikan Asin yaitu Mbak Angel, juga Bu Wita Regar. Apa kabar? Alhamdulillah lagi sehat semuanya, juga pasti kondisinya sehat nih. Ini saya sambil nunggu ya, pembicaranya belum tampak ini. Sambil saya setting-setting. Signal saya bagaimana teman-teman kelihatannya? Apakah suara saya jelas dan gambarnya cukup jelas teman-teman? Boleh dibantu informasinya, ketik di sini. Sambil menunggu narasumber. Ini kayaknya kok nggak bisa nih, signal saya lemah ya. Apakah suara dan video saya kelihatan cukup baik teman-teman? Oke, fine ya Pak Wesley ya. Tumben ini bos, sore-sore nongkrong di IG Live aku. Wah, suatu kehormatan ini Pak Wesley. Apik ya kayak orangnya, alhamdulillah. Ya, jelas ya, cuman ini saya ngepin kok nggak bisa ini. Ngepin, ini juga kok belum hadir ya, saya punya narasumber juga belum hadir. Enaknya gimana teman-teman? Ditunggu aja ya? Nggak apa-apa ya, ditunggu aja atau mau saya keluar dulu, saya kontak beliau, atau gimana? Nah, ini narasumberku sudah say hi. Nah, Halo, akhirnya. Halo Pak, selamat sore. sore apa kabar? Puji Tuhan baik, Coach Ben. Gimana kabar Coach Ben? Juga baik tentunya ya. Baik-baik, lagi hujan deras banget di Oh ya, emang sekarang di mana Coach Ben? Di Jakarta atau di mana? ya di Jakarta. Oh, I see. Saya sih di Cibubur, kebetulan hanya mendung-mendung, belum sampai turun hujan. Oh, belum nyampe ya ke sana ya. Sampai, jangan deh. Soalnya cuaca nggak bagus, kadang-kadang signalnya juga terpengaruh ya. Ya, hopefully ya bisa lancar ya. Hopefully bisa lancar. Nah, sebelum ngobrol nih, saya mau cek dulu untuk teman-teman yang sudah hadir di IG Live saya sore ini, apakah suara dan gambar tampak jelas di layar HP Anda, baik dari saya, Nina, dan dari narasumber saya hari ini, Coach Ben Abadi.
apakah tampil boleh dibantu komen di bawah, di bantu komen supaya kita ngerti. Khawatirnya kita udah ngomong panjang lebar, nggak taunya nggak nyampe, Coach. Iya, benar. Pernah satu kali begitu, jadi signalnya tabrakan, Coach. Mhm. Boleh dibantu teman-teman, ada yang masih stay dengan kita, mungkin juga bisa panggil teman-teman yang lain untuk bisa ngabuburit bareng di Iya, sini. benar, daripada nganggur-nganggur ya di rumah. Oke, ini udah ada inputan. Terima kasih Bu Rega Ruita dan Ikan Asin Fortuna, teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Mereka info katanya bagus suara dan gambar. Jam segini nih jam berat loh sebetulnya Coach Ben. Ya, Jamnya ngantuknya orang, ya. tadi saya juga barusan ikut ini juga webinar ngantuk banget gitu. Tapi kayaknya udah hilang ngantuknya. Oke ya. Iya, iya. Jam-jam segini nih jam yang berat. Iya. Teman-teman kita mungkin yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, itu Iya, pasti juga, benar. aduh berat banget. Salut Iya. banget buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Ya, Bu Angel, I know that you are Ikan Asin Fortuna, Ibu Angel. Ya, oke. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya, seorang performance, ya high performance coach dan millionaire maker, Coach Ben Abadi. Nah, Coach Ben ini sudah hadir di sini. Beliau lagi di Jakarta ya, Coach ya. Iya, Biasanya iya. ke Bali atau apa kayaknya, Coach? Kalau lihat Ya, di sosial. saya kan ini pria panggilan, jadi kemana aja gitu. Panggil di mana ya pergi ke sana gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi enggak, Oke, ya gara-gara PSBB ya harus ini kan work from home, jadi di rumah aja gitu. Ya IG live lah belakangan ini sering juga IG live juga. ya, makanya pada kesempatan ini saya juga berterima kasih sama Coach Ben yang udah mau menyempatkan waktunya hadir di IG Live Nina Corner Talk Show. Kalau boleh sedikit cerita, Coach, Nina Corner ini ada singkatannya, Coach. Ya. Jadi NINA, NI-nya tuh new income. Oh, New oke. NA-nya tuh new action. Oh, good. Ya, ya. Jadi kalau mau new income harus ada new action, Coach. Gitu. Amin. Ya, kalau corner ya biasalah kita kalau ngobrol kan enaknya di corner ya, Coach ya. Kalau di tengah jalan kan nggak mungkin. Nggak Ya mungkin kan? ya. Iya. Benar juga. Iya. Ya itu just intermezzo. Oke, kita langsung aja ngobrol, Coach. Ya. Sebelumnya saya ini kemarin terima sebuah video, Coach. Iya. Nah, videonya ini beredar di WhatsApp grup gitu. Videonya ini yang ngobrol di situ Jack Ma, ya. Jack Ma adalah pendiri dari Alibaba. Nah, dalam videonya ini dia mengatakan bahwa untuk tahun ini ada tahun yang sulit. Kamu bisa tetap tahan pun itu udah bagus. Jadi nggak usah mikir kejauhan gitu ibaratnya. Yang penting kamu bisa bertahan dan sehat, itu sudah bagus di tahun ini. Nah, video ini dalam bahasa Mandarin, Coach. Tentu dia peruntukan ke entrepreneur-nya yang di China. Nah, refer to video ini, saya cukup kaget juga gitu. Karena setahu saya, China itu juga kan dia juga kayak ini ya, kayak apa sih ya, kayak kata-kata motivasi seperti di dalam setiap krisis itu ada peluang, ya kan? Setiap krisis itu ada peluang. Terus saya juga teringat coach saya juga mengajari kalau misalkan kita ibaratnya itu dalam suatu racing perlombaan sepeda motor, ya motor racing itu coach. Di setiap belokan itu kita punya kesempatan untuk mendahului lawan kita yang di depan, gitu. Jadi dalam setiap belokan itu ada kesempatan buat kita sebetulnya untuk mendahului dan untuk menjadi pemenang. Amin. Jadi, ya amin. Jadi saya sebetulnya mikir
saat ini seharusnya kita itu punya kesempatan untuk bisa menjadi championnya ya, Coach ya. Nah, River itu tadi, Coach, kalau tanggapan Coach Ben gimana? Ya, jadi buat teman-teman yang baru hadir atau yang akan hadir, luar biasa dengan adanya session ini supaya kita dikuatkan ya. Karena ini sudah memasuki minggu ke-6 ya, kita seperti ini ya. Terutama di Jakarta sudah jauh sebelum sebelum corona ini kita sebenarnya sudah ada masalah dengan banjir ya. Kita sudah kena pukul lah intinya gitu. Saya masih ingat banget 1 Januari kena banjir. Terus kalau nggak salah di Februari kalau Januari kena, waktu itu saya sebelum keluar kota juga. Terus Februari kena, jadi sekitar 3 kali ya. Nah, jadi saya kurang paham dengan apa yang terjadi di China, tapi yang pasti di Indonesia sendiri itu memang cukup tough ya. Jadi leading into 2020 itu sebenarnya, karena saya kan banyak meng-coach para pemilik bisnis, jadi mereka yang UKM gitu kan, ada yang menengah-menengah juga gitu. Jadi mereka itu sekitar 80% di 2019 itu nggak capai target, gitu. Jadi sebenarnya 2019 itu sudah ada pelambatan ekonomi gitu. Nah, jadi saya masih ingat di akhir 2019 itu pengusaha-pengusaha yang saya coach sangat optimis gitu, bikin planning, terus mereka pengen meng-up mereka punya target, karena kalau nggak tercapai di 2019 kan berarti harus di roll over gitu. Jadi 2020 harus ditambahin lagi, ada yang menambahin 30%, 40% dengan segala optimisme. Mereka berharap 2020 nih, istilahnya gue akan kejar gitu kan. Terus, nah good, udah masuk, nah terus itu tiba-tiba udah diberi kejutan kan, tanggal 1 Januari, tanggal 31 padahal kita lagi santai-santai, New Year's Eve, terus tiba-tiba 2020 tanggal 1 Januari kita kena pukul gitu. Jadi itu sudah orang udah, waduh kok kayak gini gitu ya, disambut tahun baru dengan banjir gitu. Nah terus tapi namanya juga entrepreneur kan optimis terus gitu kan. Nah, kayaknya banjir nggak datang lagi dah, ini memang kalau kena pukul sekali kita bilang ya nih memang mungkin Tuhan punya maksud lain gitu. Nggak sampai 1 bulan kena pukul lagi, banjir lagi gitu. Wah udah sempoyongan dah gitu. Februari kena banjir lagi gitu. Nah terus kena corona, ini bener-bener udah kalau ibarat petinju itu sudah kena uppercut gitu. Sudah kena uppercut dan hampir 90% kalau kita lihat omset di bisnis itu anjlok ya. Dan bahkan kalau mungkin Nina pernah baca memonya Richard Branson, dia sampai give up. Padahal Richard Branson ini kita tahu kan orang yang sangat-sangat optimis, sangat petualang, bisa dibilang pengusaha jago lah gitu lah ya. Kita mah nggak ada apa-apanya lah dibanding Richard Branson gitu kan, bilioner yang sampai dia pernah bilang kali ini pertama kalinya dia mengalami kesulitan selama 40 tahun berbisnis dan harus merenung dan menuliskannya dalam bentuk kata-kata. Kalau dulu krisis-krisis yang lain dia hanya ya mikir-mikir terus dia bilang ya oke, optimis kita bangkit lagi dan segala macam, all those typical motivation come out lah gitu. Tapi kali ini dia harus merenung, duduk dan dia menulis memo. Dan terakhir saya baca update-nya juga dia udah give up. Jadi Virgin Australia itu virtually bankrupt. Virgin Group juga sekarang berusaha untuk alih fungsi menciptakan ventilator. Terus dia berusaha untuk minta bantuan dengan government. Karena kalau nggak salah ya perharinya itu membutuhkan untuk gaji karyawannya itu bisa puluhan miliar gitu kalau nggak salah gitu. Terus itu dari Richard Branson. Nah kalau dari Jack Ma sendiri kalau saya lihat Alibaba-nya justru personally ya, kalau saya lihat justru dia mendapat keuntungan karena dia kan online business. Dia bukan salah satu industri yang terinfected. If there's one atau beberapa industri yang tidak infected adalah digital atau e-commerce. Dan kita tahu sepak terjangnya Alibaba ini sudah sangat kenceng gitu dan fondasinya sudah sangat kuat gitu. Dan bahkan
kita mengarahkan orang nih, salah satunya solusinya apa dong di musim kayak gini ya, kamu harus online bisnis gitu. Kalau dulu mungkin masih setengah-setengah, hanya ya kalau ada waktu lah aku baru melakukan online bisnis. Sekarang mau nggak mau kan, karena kita at home kayak gini, mau nggak mau kita harus jualan online. The only way kita bisa meng-reach kita punya customer itu ya melalui online gitu. Makanya tadi kalau nggak salah saya baru baca update-nya, income-nya Google itu naik. Nah, dari mana naiknya? Itu dari iklan YouTube, naik 30%. Makanya kita kalau lihat YouTube sekarang banyak sekali yang dulunya nggak iklan, sekarang iklan di sana ya. Nah, saya pun berapa kali juga iklan di IG dan Facebook. Jadi mau nggak mau, the only way untuk kita beriklan ya di sini, di apa, sosmed atau di YouTube gitu. Tapi mungkin yang dimaksud dari Jack Ma itu adalah mungkin efek corona kan memang kalau kita lihat di China memang sudah reopen ya. Tapi kononnya ada gelombang kedua nih. Karena saya punya kawan itu orang China ya. Jadi dia up to date banget gitu. Bahkan dia itu lebih takut dari saya. Punya kulkas 6. Can you imagine? Saking nggak berani keluarnya. Itu dalam masa corona ini punya kulkas 6 gitu. Terus ya dia orang China dan dia up to date banget, dan beruntungnya dia punya parents itu lagi ada di Indonesia. Jadi waktu kemarin kalau nggak salah Desember kan nengokin jenguk anaknya gitu kan, terus nggak bisa balik lagi ke China gitu. Dan can you imagine kalau orang tuanya ini stuck di China gitu. Nah di Wuhan itu kan reopen ya 8 April, terus ternyata ada gelombang kedua, maka tuh sekolah tutup lagi, sinema tutup lagi. Nah jadi kita nggak tahu nih sampai kapan. Memang kalau ada motivasi ya badai pasti berlalu. Saya kalau ditanya pasti berlalu, pertanyaannya kapan? Pertanyaannya kapan ini berlalu, itu yang pertama. Kedua, kita punya enough gas nggak? Punya enough bahan bakar nggak? Jadi kalau ibarat kita mendaki gunung, kita nggak tahu nih puncaknya nih di mana gitu. Kalau Mount Everest kan tahu kan, oh kurang lebih sekian ribu meter, maka kamu harus bawa makanan sekian-sekian. Kalau ini kita nggak tahu. Itu yang menjadi trikinya itu dengan corona itu adalah we never know ini kapan selesainya. Jadi kayak ambigu gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kayak kita nonton film, nggak tahu endingnya kapan gitu loh. Nah jadi kita mau gimana nih gitu. Jadi mungkin yang Jack Ma bilang ini adalah apa yang membuat tough, mungkin dia speaking bukan dari perspektif Alibaba, tapi dia speaking dari perspektif secara general, kenapa 2020 ini akan tough, dan mungkin dia nggak banyak sih yang bisa lewat sih, sorry to say, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, tapi saya lihat banyak bisnis nggak siap sih, itu aja. Many of businesses sorry to say, not siap. Not siap, ya. Not siap, not siap. Why sore ini kita mau bahas ya. Saya nggak banyak orang yang nggak siap, tapi banyak orang yang akhirnya bisa siap ya. Punya survive. Iya. Covid mindsetnya ini supaya dia bertahan dan ya, apalagi setelah dengerin sesi ini ya. Ya, amin ya Coach. Iya. Sebelum ngobrol lebih jauh, Coach, boleh nggak Coach Ben Abadi berkenan untuk menceritakan latar belakang Coach Ben, misalkan seperti hal-hal apa saja yang menyenangkan dari yang sekarang Coach Ben kerjakan, profesi yang Coach Ben sekarang kerjakan sebagai high performance coach dan millionaire maker ini, kapan mulai ditekuninya dan mengapa memilih profesi ini? Ya. Jadi saya ini jadi coach by accident. Waduh. Ya, jadi saya agak beda dengan teman-teman yang lain, di mana banyak teman-teman saya yang jadi coach, motivator itu rutenya itu dari profesional, kerja sama orang. Kalau saya ini bisa dibilang anak jalanan. Ya, jadi belajarnya itu dari kenapa? Bukan sidul tapi kan ya. Ya. Dylan aja, Dylan. Ya, jadi
sebenarnya kalau bicara tentang krisis, Corona ini bisa dibilang yang keempat ya melalui krisis. Jadi yang pertama itu krisisnya di tahun 97. Jadi 97 itu ibu saya meninggal. Saya juga udah ada post kemarin di IG. Jadi kita harus membayar medical bills cukup mahal. Waktu itu $1 juta Sing. Nah, at the time memang sih nggak setinggi sekarang, tapi tahun 97 $1 juta itu is a lot of money. Nah, dari sana kita bisnisnya hampir-hampir gulung tikar. Ya, karena kan tiba-tiba ibu saya meninggal. Nah, ibu saya itu sebenarnya bisa dibilang lokomotifnya. Ya, kalau ayah saya lebih ke orang lapangan. So, it's like tiba-tiba pilotnya nggak ada gitu. Can you imagine? Yeah. Nah, sedangkan co-pilotnya ini jarang ada di kokpit. Jadi ayah saya ini ibaratnya co-pilot, tapi lebih sering ketemu customer, lebih sering ketemu tim dibandingkan ngurusin bisnisnya. Jadi kayak seperti pesawat, tiba-tiba pilotnya ditembak gitu, mati gitu. That's what happened kepada bisnis kita. Jadi kita we are in the woodworking business. Kita tuh membuat bisnis perkayuan. Oke. Ya. Jadi kalau dan bisnis saya itu dulunya ada di Bali ya. So saya ini agak petualang. Mungkin teman-teman agak bingung nih Coach Ben ini kadang di Surabaya, di Bali, di Jakarta. Jadi saya lahir di Bali, lama di Australia hampir 17 tahun. Terus 17 tahun saya pindah ke Jakarta. Tapi bukan petualang cinta, itu yang penting. Ya. Cantik banget, Iya. Coach. Iya. Iya, so 98 kita tahu ada krisis, akhirnya utang kita berkali-kali lipat. Nah, terus akhirnya saya di sanalah belajar berjualan. Ketika di Australia saya berjualan karena ayah saya waktu itu udah nggak bisa kirim uang lagi. So dia bilang either kamu cari uang sendiri atau kamu harus pulang. Jadi waktu itu kalau tahu ya buat teman-teman yang Gen X, mungkin kalau millennials mungkin masih belum tahu. Waktu tahun 98 itu banyak kawan-kawan saya yang di luar negeri itu pulang ke Indonesia. Karena kebayang dong, iya, karena waktu itu US dollar 2.500 tiba-tiba jadi 16.000. Mirip-mirip kayak posisi sekarang. Tapi keadaannya tiba-tiba. Kalau sekarang kan dari 14.000, 15.000 masih oke. Tapi kalau waktu itu dari 2.500 langsung naik ke 16.000. Nah, itu makanya banyak yang miskin mendadak waktu itu. Nah, terus akhirnya, waduh, saya nggak mau dong pulang tanpa ijazah. Akhirnya saya banyak berjualan, akhirnya di sanalah saya memahami, ternyata I learn a few things. Oh, ternyata uang itu penting ya. Karena dulu saya nggak suka uang. Percaya nggak, dulu saya nggak suka uang. Dulu saya suka barang. Jadi kalau punya uang dibelanjain. Ya, nah sih nggak tahu nih ya, yang hadir hari ini ada nggak yang nggak suka uang nih gitu kan? Jadi dari krisis itu belajar bahwa uang itu harus disimpan dan harus diinvestasikan. Nah kalau dia nggak diinvestasikan, bayangin dengan krisis tahun 98 atau mungkin kayak corona, kita akan kesulitan untuk meng-keep up dengan pengeluaran-pengeluaran kita atau even bagaimana caranya kita bisa survive. Nah, terus 2002 saya baru saja membangun bisnis kuliner di Bali, itu kena bom Bali pertama juga. Aduh, ya. Ya, jadi kontrak-kontrak ke restoran saya, jadi dulu kita kerjasama dengan travel dan tours, itu cancel. Jadi 85% anjlok omsetnya. Nah, dari sana saya pusing 7 keliling lagi, dalam arti kenapa saya harus mengalami krisis yang bertubi-tubi gitu kan. Nah akhirnya dari sana saya punya passion untuk jadi business coach. Jadi dari mengtransformasi bisnis saya sendiri, terus ada opportunity untuk jadi business coach. Nah di sana saya waktu itu pilihannya berat, entah either saya di Bali atau saya pindah ke Jakarta. Nah karena waktu itu nama coaching at the time, di awal 2000, itu nggak ada yang tahu.
tentang coaching. So, di sana saya challenge myself untuk pindah ke Jakarta. Jadi, sejak 2004 lah, saya di Jakarta doing this business coaching. So, and yet, sekarang Corona ini, saya sebenarnya sudah tahu nih, ini akan terjadi lagi. Karena kalau kita pelajari sejarah, krisis itu, dia berkesinambungan. Nanti setelah Corona ada lagi. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita nggak siap, kita nggak mempersiapkan bisnis kita nggak mempersiapkan secara personal finance kita, keluarga kita nggak mengerti tentang keuangan, maka krisis ini akan memakan kita hidup-hidup. Eat us alive. Itu yang menjadi misi pribadi saya waktu saya pertama kali kena krisis sih. Saya berjanji, saya mau memecahkan yang namanya masalah keuangan ini. So I commit myself, I never have yang namanya isu finansial lagi. Makanya jujur ngomong, Corona ini saya anticipated. Jadi for the past 3 tahun ini memang sudah membangun banyak passive income juga di beberapa instrumen gitu. So karena saya tahu ini akan terjadi gitu. Ya tentu skalanya saya nggak paham kalau it's gonna be like krisis kesehatan, terus jadi krisis ekonomi, menjadi krisis sosial, itu saya nggak tahu. Tapi saya tahu yang namanya krisis itu pasti akan datang. Gitu. So itulah yang membuat saya ada di tempat ini hari ini. Iya. Wah, kayaknya ceritanya ini banget ya, Coach. Luar biasa loh, Coach. Memotivasi banget ya. Justru di saat kita mengalami berbagai macam keterpurukan, disitulah Coach Ben bisa menemukan satu, ya boleh katakan mungkin peluang atau mungkin titik balik menjadi pribadi yang seperti saat ini ya, Coach ya. Yes, yes. Kalau begitu kayaknya tepat kita mesti belajar nih dari Coach Ben. Kalau boleh disimpulkan, mungkin 3 atau 5 yang terpenting, mindsetnya tuh apa saja, Coach, yang mesti kita miliki agar ya seperti Coach Ben saat ini gitu loh. Bagaimana, Ya, Coach? gini ya, mungkin saya nggak mau menggampangkan Corona ini, karena saya juga, sorry to say, mendengar beberapa orang-orang yang memberikan motivasi seolah-olah Corona ini, ya badai pasti berlalu. Kalau saya nggak melihatnya begitu. This Corona thing is very real. Jadi kalau saya ditanya solusinya juga I don't know. Karena kalau Richard Branson aja nggak tahu, apalagi saya gitu loh. Let me tell kepada teman-teman, Corona is very serious. Jadi jangan ada orang yang mengentengin, mengunderestimate, ya, baik secara kesehatan, baik secara ekonomi. Tapi at the same time kita juga harus berpikir jernih juga gitu. Jadi I like jadi bukan positive thinking, lebih ke realistic thinking. Kita harus, kita realistik gitu. Contoh misalnya, ya udah kalau memang harus menurunkan gaya hidup, kayak saya post tadi di Facebook, ya turunin gaya hidupnya. Ngerti maksud saya ya? Nah jadi, jadi yang contoh nih ya, waktu dulu saya krisis di Australia, itu saya banyak menjual aset just to survive. Oke. Intinya banyak menghilangkan kenyamanan gitu. Nah, ini it has nothing to do dengan Tuhan. Let me tell you, saya bukannya bilang saya nggak ada dosa, tapi dulu juga berdoa juga gitu. Tapi kena juga krisis. Dan Tuhan nggak tiba-tiba menjawab terus saya hilang dari krisis, enggak. Dan saya tidak pernah juga berdoa untuk menghilangkan krisis dalam hidup saya. Atau even bertanya, kenapa ibu saya meninggal? Tanda kutip gitu ya. Maksudnya, dia juga seorang ibu yang sangat baik, sangat mencintai keluarganya, sangat sayang dengan orang tuanya. Kenapa kok ibu saya harus tanda kutip gitu ya, diambil gitu kan? Suka orang ngomong gitu. Kenapa sih? Saya tidak pernah berdoa kayak gitu, karena saya tahu Tuhan pasti punya cara menolong saya. Atau mungkin saya, kalau saya renung-renung gitu ya, mungkin dengan adanya peristiwa itu, saya menjadi pribadi yang lebih baik.
Lebih matang Tapi ya. betul, tapi bukan Tuhan yang merancangkan tanda kutip kejadian itu, atau mungkin bukan juga Tuhan yang mengambil ibu saya, karena kalau kita memberi makna yang salah, maka kita akan kecewa. Jadi saya nggak pernah bilang kenapa ibu saya diambil Tuhan, saya nggak pernah, karena menurut kepercayaan saya nih ya, teman-teman mungkin berbeda. Tuhan nggak kurang kerjaan untuk mengambil orang-orang yang kita cintai. Gitu. Jadi mindset untuk menurut saya realistik. Kalau memang harus jual aset untuk survive, ya jual lah. Yap. Kalau memang harus menurunkan gaya hidup, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya melihatnya it's just a game. Ini kayak permainan aja gitu. Mungkin kita harusnya belajar lebih banyak kemarin-kemarin waktu musim panas. Jadi saya merasa ekonomi itu ada 4 musim. Hari ini kita masuk ke musim dingin. Setelah itu nanti musim semi. Habis itu musim panas. Terus musim gugur. Dan dibalik lagi. It's kan ada pepatah tuh di kitab kuno. Segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya. Yeah. Kayak di luar negeri aja. Kadang musim salju. Kadang kayak hari ini di Jepang, cherry blossom. Kita nggak bisa ke Jepang gara-gara corona. Jadi mindset yang pertama itu menurut saya realistik. Tergantung posisi kita masing-masing. Kalau posisi kita sekarang nggak terpengaruh, bersyukurlah. Jangan juga sombong. Bantu orang yang kekurangan. Kalau kita terpengaruh sedikit, ya menurut saya harus juga ada cara-cara untuk bisa bangkit gitu ya. Karena kalau dibiarin lama-lama kan makin terpuruk. Nah, yang ketiga nih yang menurut saya yang agak parah nih, yang badly hit. Badly hit itu orang-orang yang mungkin kena PHK atau benar-benar bisnisnya itu tergulung gitu. Misal kayak di Jakarta ini kan banyak mall-mall kan tutup. Bisa ngebayang dong, itu toko-toko yang saya bikin kemarin di YouTube. Saya benar-benar ke lapangan. Saya mewawancarai orang-orang yang masih buka di mall. Karena ada satu mall namanya Arta Gading itu masih buka. Tapi yang datang benar-benar nyamuk. Virtually nobody comes. Sepi banget. You bisa lihat dan nanti teman-teman di YouTube. Saya benar-benar mewawancarai orang-orang yang masih buka itu. Nah, terus dia bilang, yang lain gimana? Tutup lah Pak, tokonya. Terus, itu kan biasanya kalau di mall kita sudah bayar in advance. Betul. Emang bisa dibalikin duitnya? Kan nggak bisa. Nah, jadi ada nih yang orang-orang atau pengusaha atau whoever yang badly hit. Nah, ini menurut saya nggak gampang nih. Ini nggak gampang. Kalau ada motivator atau siapapun yang mau menggampangkan, saya bilang, don't say too much dengan orang-orang yang nomor 3 ini. Nah, ini sangat tergantung Anda punya spirit. Gitu. Jadi, orang yang ketiga ini menurut saya harus berkawan dengan orang-orang yang mungkin bukan hanya bisa memberikan motivasi. Contoh misalnya, Anda harus punya kawan yang begini loh. Nih, aku kasih kamu pinjaman lunak ya. Karena saya masih ingat, ibu saya pernah dulu cerita, dulu waktu saya kecil banget gitu ya. Ada seseorang kawan ibu saya, dulu nih sebelum tahun 97, tahun 90 ternyata kita udah pernah punya krisis juga gitu. Ibu saya cerita begini, ada seorang teman yang memberi pinjaman lunak. Jadi waktu saya beranjak dewasa gitu ya, ibu saya selalu bilang, kamu jangan pernah lupa sama ibu ini. Ya, ibu ini yang dulu tolong kita. Kalau nggak dia tolongnya gimana, Mam? Dia pernah memberikan kita pinjaman lunak. Jadi pinjaman tanpa bunga, bukannya ngasih ya, pinjaman tanpa bunga. Nah, tapi karena dia lihat ibu saya, nah tentu ini balik lagi ya, pertanyaan saya adalah, Anda harus punya integritas. Nah, ini modal ini. Modal. Karena ibu saya itu berintegritas, dia nggak lihat nih orang foya-foya, ntar dikasih pinjam duit, kan banyaknya begitu ya, dikasih pinjam duit, pura-pura lupa gitu. Betul. Nah, dia ngeliat ibu saya memang benar-benar terpuruk, terus
diberikan pinjaman, dan benar setelah bangkit dibalikin uang itu gitu. Nah, jadi teman-teman kalau yang tadi yang nomor 3 ini, yang badly hit, Anda harus semoga deh ya punya gitu teman yang bisa either memberi pinjaman lunak, atau ya, oh, coach saya nggak punya teman, ya talk to your banker deh. Kemarin saya juga ketemu dengan pengusaha, dia ketemu dengan banker dan dia presentasi tentang plan dia ke depan gitu ya, bahwa bisa nggak di restrukturisasi atau melakukan penangguhan bunga, over everything, negotiate lah. Saya yakin juga bank manusia juga, kalau dia lihat Anda sungguh-sungguh, terus dia ngelihat juga Anda punya track record bagus, nah ini penting nih, balik lagi kan integrity kan, balik lagi. Kredibilitasnya ya coach ya. Ya, jadi kalau Anda selama ini tanda kutip jarang bayar, terus juga integritasnya nggak ada, susah. Di zaman sekarang orang mau tolong Anda, makanya saya nggak berani kasih 1 atau 2, 3 jawaban, itu sangat tergantung dengan Anda punya track record, gitu. Tapi asumsi deh Anda punya integritas, ya. Asumsi Anda orangnya komitmen. You can either talk to the bankers, atau saya yakin Anda punya lah teman-teman yang mungkin ya saya percaya Tuhan tempatkan di kehidupan Anda untuk menolong Anda, itu saya percaya. Itu sih menurut saya yang paling penting. Terus kalau mindsetnya udah benar, baru yang kedua kita bisa melakukan manuver-manuver. Nah, kalau saya dari pengalaman saya sih nggak ada cara yang lebih baik dari jualan. Kecuali Anda di kategori nomor 1 tadi ya, sangat tidak pengaruh, Anda punya gudang emas, terus ya pokoknya Anda selama ini hidupnya hemat gitu. Sebulan dapat 1 miliar, tapi Anda cuma pakai 100 juta. Jadi selama ini Anda nabung 900 juta per bulan, selama 30 tahun. Jadi Anda sekarang punya banyak banget duit. Wow. Corona 5 tahun pun Anda tenang. Oke, kalau Anda di posisi kayak gitu, fine. Tapi kan nggak semua kita seperti itu, right? Nah, jadi yang kedua, harus jualan. Jualan. Nah, tapi jualan ini saya garis bawahi ya. Saya kan ngajarin orang how to sell juga. Bahkan minggu depan nanti ada workshop online-nya. Nanti teman-teman bisa lihat di IG saya. What I mean by jualan, ini bukannya nodong. Nah, ini kesalahan banyak orang. Tolong dong, beli dong, gitu. Jadi jualan yang di sini ini adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya sekarang, misalnya sekarang orang butuh apa sih? Masker kah, APD kah, whatever things gitu. Apalah yang orang butuhkan gitu. Atau Anda bisa bantuin orang mengedit fotonya supaya misalnya kalau dia mau post di IG bisa lebih bagus. I don't know your skills, dia tergantung lagi ya Anda punya skill apa. Tapi kalau yang sifatnya menambah nilai, ya ada nilai tambahnya. Nah, terus Anda berikan itu harga, itulah yang sebenarnya namanya jualan. Jadi, bukan tipikal yang kita sering kan, di telepon, Pak, mau nggak ini Pak, nih barang ini, atau tiba-tiba dia datang ke rumah kita, nyodorin apa, gitu. Itu menurut saya sih lebih ke pushy salesman ya. What I mean by jualan itu adalah menawarkan sebuah solusi. Menawarkan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, itu menurut saya yang kita harus lakukan. Jadi, karena apa? Karena kan kita punya waktu banyak nih di rumah. Kalau kita diam-diam doang, emang diam-diam, pertanyaan saya simpel, emang diam-diam nggak butuh duit? Diam-diam butuh duit nggak? Iya. Nah, itu. Nah, ini masalahnya. Diam-diam butuh duit. Jadi, karena diam-diam butuh duit, mendingan kita belajar, gitu. Atau, coach, saya nggak bisa nih jualan. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang harus diubah di dalam diri kita. Maka menurut saya, kalau saya renung-renung nih ya, kenapa krisis diizinkan? Sebenarnya, saya nggak tahu nih, pengertian teman-teman tentang Tuhan. Ini saya nih pribadi. Tuhan itu ternyata lebih peduli tentang karakter kita daripada seberapa kaya kita. Betul.
Jadi, kalau saya kilas balik, saya jadi orang yang lebih baik setelah melewati krisis. Contoh, coba deh kita lihat di sekeliling kita sekarang. Wah, tiba-tiba sangat apa ya, murah hati, membantu ya kan para ojol ya kan, bener gak? Betul, Coba ya. kalau dulu, berapa 65.000, kalau bisa gue kasih 62.000 lo gitu kan. Sekarang kasih 70, ya nggak? Ya, ya. Terus kita sering ngelihat orang di pinggir jalan membawakan sembako. Mana dulu pernah kita lihat orang kayak begitu? Gitu. Nah, jadi mungkin dengan adanya krisis ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita. Mungkin Tuhan lagi ngajarin Anda untuk bisa make more money. Nah, kalau dalam bahasa saya, uang itu nggak datang dengan sendirinya. Setuju nggak? Setuju, Coach. Setuju ya, oke. Kalau ada orang bilang, wah kamu ini aja percaya saja terus uang datang. Oh, saya mau deh belajar sama orang itu gitu ya. Kalau memang cuman percaya saja gitu, terus uangnya tiba-tiba tertransfer ke rekening kita gitu. Saya mau ketemu orang itu. Iya. Karena ada gitu. Saya nggak usah share konsepnya. Ada dulu konsepnya. Yang Anda percaya saja, biar alam semesta nanti yang mengirimkan uang gitu kepada Anda gitu ya. Nah, kalau uang itu butuh skill, pertanyaan saya gini nih, Anda punya nggak skillnya itu? Nah, sering kali kita pusingnya gini, aduh, gue nggak punya duit ya, nggak punya duit, gitu kan? Bener nggak? Kenapa nggak kita pikirkan gini, skill apa yang dibutuhkan untuk bisa mendatangkan uang? Jadi itu digali ya, Coach ya. Iya. Pertajam justru ya. Iya. Ya. Iya. Iya, karena banyak orang, kalau saya lihat juga terlalu memusingkan dengan corona. Saya kan tadi bilang, satu sisi jangan underestimate, jangan menganggap remeh, tapi juga jangan terlalu fokus saja dengan corona setiap hari. Emang dia bisa hilang besok kalau kita fokusin gitu. Karena hati-hati, ini berita sedih ya. Saya punya kawan gereja, dia lebih senior sih dari saya. 3 hari yang lalu meninggal. Padahal 3 bulan yang lalu fine-fine saja. Nah, kita nggak bisa melayat karena dalam kondisi seperti ini. Saya asumsi begini, dia memang dia udah mengidap kanker, memang. Tapi selama ini oke-oke saja. Asumsi saya nih, mungkin dia mendekam di rumah, ya. Terus dia mungkin lihat berita. Kan kita tahu orang kanker kan nggak boleh stres. Terus mungkin dia nggak bisa ketemu temen. Ya. Akhirnya lewat. Nah, jadi artinya gini, kalau tadi balik kita mau make more money, kita instead of fokusin ke hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan uang, mari kita tanyakan hal yang paling basic ini. Saya punya nggak skill-skill yang untuk bisa mendatangkan uang itu? Kalau punya, ayo dieksekusi. Kalau belum punya, ya pelajari dong. Ada yang gratis kok dari YouTube, atau kalau Anda bisa beli juga yang e-book, atau Anda kalau punya sedikit budget, ya ikut workshop online. Daripada ikut yang workshop offline mahal jutaan, ya udah Anda ikut belajar. Daripada kita, tanda kutip, beliin barang, nggak jadi apa-apa. Kenapa nggak invest in yourself, supaya Anda diperlengkapi? Itu yang saya lakukan waktu saya dulu kena krisis. Jadi saya dulu tuh nggak suka baca buku. Saya itu, kan tadi saya bilang, saya jadi coach by accident. Saya dulu nggak ngerti tentang yang namanya coaching, speaking, motivasi, bicara di depan banyak orang, itu nggak ngerti. Dulu tuh saya pemalu. Ya? Iya, dulu introvert. Nah, sekarang sudah, menurut saya adalah ambivert. Jadi introvert dan extrovert. Makanya saya membuat sebuah program namanya
sales for introvert. Ya, ya. Ya, jadi banyak orang merasa begini, gua nggak pintar ngomong, berarti gua nggak bisa jualan dong. Banyak dari kita seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau kamu hanya dari jualan bisa survive dari COVID ini, mau nggak kamu jualan? Jadi kadang yang membuat kita susah itu karena kita banyak peraturan gitu dalam diri kita. Ah, gue nggak mau begitu deh. Ngerti maksud saya? It's all subconscious. Ini nggak masuk akal nih yang saya ngomong ini, karena ini semua alam bawah sadar. Coba deh, masing-masing kita pasti punya itu. Ah, kalau gua nggak mau kayak gitu-gitu, malu, bener nggak? So, ini yang perlu kita dobrak sih, pemikiran penghambat-penghambat ini. Iya, mental Kalau block-nya. enggak, iya, kalau enggak, susah kita, susah melewatin corona ini. Karena corona itu kayak kita dihadang gitu loh. Kayak kita naik mobil, tiba-tiba macet. Tiba-tiba ada halangan gitu. Nah, kita dipaksa untuk gimana caranya ya? Kan ada tuh, saya pernah baca di artikel, kalau kamu dihadang, coba, bisa nggak kamu lewat dari samping? Gitu. Jadi, get around it kalau bahasa Inggrisnya. If you cannot get around it, go over it dari atas. Nggak bisa juga, get under it dari bawah. Bos. Nggak bisa juga, get through it. Tendang. Iya. Iya. Gitu loh. Itu. Yang kedua, skill menurut saya. Penting. Ya, jadi pertama kita harus punya mindset-nya dulu yang benar. Ya, Iya. di mana mindset ini kita juga mesti realistik ya, Coach. Betul. Jadi bukan maksudnya bombastis, tapi realistik. Kemudian kita harus cari jalan, jangan sampai apa ya, maksudnya meratapi aja gitu ya, meratapi dari krisis yang sedang dihadapi ini ya, Coach ya. Dan kemudian lakukan manuver-manuver ya, itu ya salah satunya dengan jualan ya, untuk membuat kita bisa betul. Kita dapat duit kalau nggak jualan gitu ya, Coach ya. Nah, ini yang berarti mesti dipelajari sih, Coach. Memang benar sih, mungkin kita perlu merenung ya, kita sebetulnya punya skill apa atau skill apa yang justru memang harus kita improve ya. Iya, betul. Jadi itu namanya constructive thinking. Jadi kalau kita nggak bisa mengkonstruk sesuatu gitu ya. Jadi problem ini ternyata perlu dipecahkan gitu. Nah, to solve a particular problem itu ternyata ada step by step-nya. Gitu. Apa nih, Coach? Ya, yang pertama tadi kan, kita harus punya solution mindset tadi. Nah, tapi setelah kita mental block-nya hilang, kita juga bisa mengstrategize. Tadi misalnya, saya punya apa ya yang saya bisa pergunakan gitu. Aset saya apa, kekuatan saya apa gitu. Atau nah ini yang tricky-nya begini nih. Yang kita butuhkan justru kita nggak punya. Contoh nih, amit-amit ada kebakaran di dalam rumah. Semua kita punya, kecuali pemadam kebakaran itu tidak punya. Yang fire extinguisher itu. Kan repot kan? Ngerti maksud saya? Kita punya semua. Tapi justru yang paling penting nggak punya. Nah, ini menurut saya yang justru harus kita pecahkan terlebih dahulu. Supaya bukan hanya, saya khawatirnya banyak teman-teman ini, hanya tahu slogan gitu. Ya, oke, pasti berlalu. Tapi dalam kesehariannya itu nggak berusaha untuk tanda kutip gitu ya, bergerak di dalam solusi tersebut gitu. Jadi lebih kayak berharap saja. Kalau saya itu kurang setuju dengan yang namanya strategi berharap. Wishing gitu. Wishing hari esok jadi hari lebih baik gitu. Kalau saya lebih kayak tadi misalnya. Oke. Apa nih yang saya bisa lakukan
untuk bisa bergerak di dalam solusi-solusi ke depan ini. Karena bisa jadi yang dibutuhkan sekarang itu kita nggak punya. Makanya kalau kita lihat secara bisnis, banyak dari mereka yang sekarang misalnya, kan sekarang harus lebih online. Jadi misalnya mengimprove infrastruktur teknologinya misalnya. Ya dong, kalau misalnya solusinya adalah online, terus kita nggak punya, masa iya kita diem-diem aja gitu loh. Nah, ini yang menjadi critical thinking sih menurut saya. Nah, sehubungan dengan itu, Coach, berarti kan saat ini memang bisnis yang ke arah online yang mungkin bisa jadi satu solusi ya buat kita untuk mendapatkan income ini kan, Coach ya. Kalau Yes. untuk kan kayak misalnya gini, para pebisnis, misalnya yang punya restoran deh, Coach, yang punya restoran kan awalnya mungkin dia nurut ya, nggak buka restoran, dia hanya terima mungkin catering dari rumahnya, dia kerjain sendiri, tapi dia mau nggak mau harus bayar karyawannya, dia keluar uang karena belum betah dia punya karyawan ya kan, kemudian Mhm. dia harus berpikir untuk survive, akhirnya dia mulai PHK karyawan-karyawannya, dan dia Mhm. mulai penjualan di restorannya yaitu take away dan berarti ke online kan, Coach ya, terima orderan dari online seperti kayak GoFood kayak gitu. Nah, Ya. kalau yang bukan sifatnya bukan makanan ini gimana, Coach? Untuk mereka yang pengen mengarahkan bisnisnya ke arah online, apa saja yang perlu mereka persiapkan, Coach? Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ada memang contoh yang kemarin saya wawancarai di mall itu kan dia kan retail fitness equipment. Hmm. Jadi yang dia lakukan follow up-nya kan bisa dari online, Hmm. dari WA itu kan bisa. Jadi yang dia lakukan memfollow up database-database yang lama. Ya. Jadi gini, mindsetnya itu bukan mencari customer baru, tapi Oke. keep in touch dengan yang lama, yang sudah kenal kita. Oke. Kita mungkin mungkin kita bisa tawarin sesuatu yang ya balik lagi kita harus ini yang saya bilang tadi kenapa butuh strategi. Kita nggak bisa ujuk-ujuk jualin orang sesuatu yang memang mereka nggak butuhkan gitu. Ngerti ya maksud Untuk saya? kita Contoh, kan kita butuh, tapi belum tentu ya. ya contoh begini, kan sekarang orang kan nggak bisa gym, ya dong. Bisa. Bahaya. Berarti kan olahraga di rumah dong. Betul. Nah, bisa aja kita tawarin sesuatu kan. Misalnya ada dumbbell lah, treadmill lah, atau mungkin itu disinfektan buat treadmill kan bisa, Hmm. ya kan? Misalnya orang udah punya treadmill, tapi kan takut dong ada virus, bener nggak? Mm-mm. Nah, terus kita tawarin, mau nggak dia kira-kira? Mau mungkin, Coach. Mau, mau. You see, if you nawarin sesuatu yang memang orang butuhkan, mau gitu loh. Mm-mm. Jadi itu yang saya bilang tadi, nggak harus juga sih sesuatu yang harus apa namanya membutuhkan modal banyak gitu ya untuk melakukan apa namanya adjustment gitu. Gitu. Tapi saya lebih suka apa nih yang ada, apa yang sudah ada. Oh customer lama. Atau misalnya kita butuh tadi misalnya ada beberapa kawan pengusaha yang dulunya dia nggak kepikiran gitu jual apa namanya produk disinfektan. Tapi sekarang dia ingat, wah ini orang mungkin kan khawatir kan kemana-mana ada virus lah apa segala macem. Nah terus akhirnya dia jualan produk disinfektan. Nah, ternyata omset dari produk disinfektan ini lumayan, walaupun nggak bisa mengcover 100% dari total sales dia per bulan, tapi lumayan bisa bisa at least ada income gitu loh. Yap. Nah itu yang saya bilang tadi. There's always a way kalau kita berpikir strategik. Tapi kan misalkan gini, Coach. Lah kalau kayak saya misalkan, saya biasanya salon, Coach. Kalau sekarang kan orang takut ya mau eh
ke salon ataupun di pijat ataupun di treatment tuh kan takut karena bersentuhan dengan ini kan nggak boleh ya self distance. Terus kalau kita dengar ternyata pangsa pasar yang mungkin sekarang diperlukan kan kayak disinfektan kayak gitu, atau saya juga dengar ini coach, yang jualan sepeda coach, itu juga omsetnya sekarang meningkat karena orang kan kepengen tetap sehat, tetap bugar. Nah, ke gym nggak bisa. Kalau mau lari juga kalau udah usia 40 ke atas kan juga kurang bagus ya, tidak recommended sebetulnya. Jadi lebih enak bersepeda. Nah, itu omsetnya juga meningkat. Nah, apakah orang harus banting setir langsung, coach, untuk supaya dia bisa survive? Kalau ada koneksinya, why not? Saya nggak bilang you ujuk-ujuk terus membrandkan seorang fitness reseller gitu ya. Cuman kan kalau misalnya you kenal ada orang yang punya this kind of equipments, terus somehow you punya networknya, ya boleh saja sambil menyelam minum air, why not gitu. Why not ya? Tapi ya it doesn't mean kalau misalnya you dulu hairstylist terus tiba-tiba you bilang, oh saya sekarang seorang tadi yang saya bilang fitness equipment reseller gitu. Tapi kan bisa jadi your customer itu yang dulunya potong rambut, sekarang mungkin yang dia mau bukan potong rambut gitu. Misal, yang dia mau tadi apa? Jadi sehat gitu. Sehat. Ya, boleh dong kita tawarin dia gitu. Itu sih menurut saya sih, solong tadi masuknya itu sebagai solution provider, bukan sebagai tadi seorang pushy salesman atau saleswoman. Saya pikir that's doable sih. Iya, luar biasa. Menarik banget ini. Iya. Kayak semua pertanyaan saya sudah Coach Ben langsung jawab dalam sesi yang ini tadi, Coach. Jadi, ya, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dong diketik. Iya, betul. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan aja di chat. Di sini kita sapa dulu juga mungkin ya Coach ya yang sudah ada. Iya. Ada Mr. Sofian, ada Mr. Henning, kemudian sebentar ini sudah lewat beberapa, agak susah Pak Kabodi, Pak Joshua. Selamat sore semuanya, Ibu Orianiwa, Pak Nuya, kemudian Dibats, kemudian Miredi, Lim Victoninus, Aulia Ananda, ya. Sorry kalau salah menyebut. Kemudian ada Ibu Ana, ke Ibu Paula Ciaviki, mungkin beberapa nih kawan-kawan dari Coach Ben ini. Mungkin ada yang pengen disampaikan Coach Ben. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, hubungan ini topiknya sebetulnya menarik banget sebetulnya. Jadi saya suka banget dengan Coach Ben itu, dia lebih realistis ya, jadi yang bukan sesuatu yang dipaksakan gitu. Mindsetnya tuh luar biasa menurut saya teman-teman. Gitu. Ibu Yeni Chu, kemudian Ci Alang, Eka Sarantini, Pak Herman, cukup banyak mungkin, sorry kalau ada yang kelewat. Ada Tom Halim. Ya. Kayaknya sih semua kita udah terjawab sih Coach yang menjadi pertanyaan saya. Nah, kalau sekarang ini Coach, dalam waktu 30 hari ke depan, untuk orang yang baru mulai mungkin, atau yang sekarang ini yang sudah mulai bisnisnya juga going down ini, apa yang harus dilakukan Coach dalam waktu 30 hari ke depan ini? Ya, jadi tadi yang saya bilang mengidentifikasi diri dari 3 pilihan tadi, apakah kita yang tidak terpengaruh, kita sedikit terpengaruh, atau yang paling terpengaruh, badly hit tadi ya. Nah, masing-masing itu menurut saya punya solusi yang berbeda. Nah, kalau misalnya tadi kita... sebentar Coach, ini kita waktunya tinggal 15 detik. Kita mungkin nggak apa-apa, conclusion-nya kita sambung lagi di sesi langsung ini, boleh Coach Ben? Langsung ke... boleh. Ya.
Soalnya kita tinggal 6 detik ini terputus ini. Teman-teman nanti langsung hadir lagi ya di